Hai semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Priska Anugrahni, Aulia Rahmawati, Karina Audia, Theo Agusta Putrason, dan Sana Mesan. Kami akan mempresentasikan menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui teks anekdot agar dapat menilai akurasi dan kualitas data dalam kritik sosial yang disampaikan berdasarkan berbagai sumber informasi dalam bentuk berita di media cetak maupun elektronik. Sebagai teks yang berisi fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat, anekdot tidak dapat lepas dari keakuratan sumber informasi atau fenomena yang diangkat. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi bukan dengan cara yang kasar dan menyakitkan. Karena anekdot adalah cerita singkat, menarik, lucu, dan mengesankan. Selain berasal dari kejadian nyata, seringkali peraku cerita atau partisipan tempat kejadian dan waktu peristiwa dalam anekdot adalah hasil rekaan. Gambar 2.2 Komik sebagai media kritik sosial. Sumber Beritagar ID 2019. Bandingkanlah informasi pada komik, ponsel, mencandu. Dengan dua berita berikut, perhatikan dengan saksama apakah terdapat perbedaan informasi yang disampaikan dari sumber tersebut dengan informasi pada komik. Pasien lupa orang tua karena kecanduan ponsel, Kamis 17 Oktober 2019. Selain di Bandung Barat, Rumah Sakit Jiwa Daerah RSCD Dr. Arif Zainuddin Surakarta juga menerima pasien kecanduan ponsel. Tahun ini jumlah pasien tersebut semakin meningkat. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, Halia Himawati mengatakan fenomena tersebut sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Namun belakangan fenomena tersebut memang makin marak. 3 tahun lalu ada tapi sedikit. Sejak tahun ajaran baru ini ada sekitar 35 anak remaja. Sehari ada 1-2 anak yang berobat, kata Alia. Kondisi gangguan kejiwaan mereka berbeda-beda. Pasien dengan kondisi yang sangat parah bahkan tidak mengakui dan menganiaya orang tuanya. Orang tuanya tidak dianggap, dia bilang kalau dia itu turun dari langit. Isi pikirannya itu yang ada di game itu. Bahasanya bahasa di game itu, ujarnya. Kebanyakan pasien tersebut kecanduan game ekstrim. Mereka tidak mau makan hingga tak mau sekolah. Kalaupun sekolah, mereka ingin segera pulang untuk bermain game. Ada yang niat ke sekolah itu untuk main game karena di sekolah ada wifi gratis, sedangkan di rumah sudah diputus orang tuanya, kata Alia. Penanganan pasien kecanduan ponsel ini dilakukan sesuai dengan gejalanya. Pertama, pasien harus mengakui jika dirinya kecanduan ponsel. Setelah itu, pasien diberi obat. Kondisi kecanduan ini membuat cairan otak atau kerja saraf tidak seimbang. Langkah farmakoterapi atau pemberian obat ini yang paling cepat bisa menyeimbangkan, ujar dia. Kemudian pasien akan menjalani terapi perilaku secara berangsur. Dosis obat juga diturunkan. Untuk pasien rawat jalan, kita evaluasi 2 minggu sekali. Mereka kita beri kontrak kegiatan. Sehari ngapain saja? Sehari pegang ponsel itu hanya 2 jam, katanya. Sebagai langkah pencegahan, dia mengimbau kepada orang tua agar menjauhkan ponsel dari anak sejak dini. Saat ini banyak orang tua yang mengenalkan ponsel terlalu dini. Hai, aku Aulia. Di sini aku akan menjawab pertanyaan yang ada di tabel tersebut. Yang pertama, komik. Informasi yang sama, yaitu membahas tentang adanya pasien remaja usia sekolah yang kecanduan ponsel di Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Dr. Arif Zainuddin. Informasi yang berbeda, kecanduan disebabkan karena adanya game dan media sosial. Berita yang pertama, informasi yang sama, yaitu membahas tentang adanya pasien remaja usia sekolah yang kecanduan ponsel di Rumah Sakit Jiwa RSJD Dr. Arif Zainuddin. Informasi yang berbeda, kecanduan disebabkan karena adanya game
Berita kedua, informasi yang sama, membahas tentang adanya pasien remaja usia sekolah yang kecanduan ponsel di Rumah Sakit Jiwa RSJD Dr. Arif Zainuddin. Informasi yang berbeda, kecanduan disebabkan karena adanya orang tua yang membiarkan anak bermain terus-menerus. Selanjutnya, mari kita diskusikan. Soal yang pertama, apakah isu yang diangkat pada komik sudah sesuai dengan sumber yang diberikan? Jawabannya, ya. Isu yang diangkat pada komik sudah sesuai dengan sumber yang diberikan. Pertanyaan kedua, hal apakah yang perlu ditambah pada komik agar kritik yang disampaikan lebih bermakna? Jawabannya, hal yang perlu ditambahkan pada komik agar kritik yang disampaikan lebih bermakna adalah penyebab lain dari kecanduan ponsel. Sekian akhir dari penjelasan kami tentang pengertian dari nilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Jikalau ada salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.